Kakak. Perkenalkan, saya Natasha Augusta Insani dari kelas 2F. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisika yang telah saya kerjakan. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dari laporan secara singkat. Baik, langsung saya mulai presentasinya. Yang pertama itu pengukuran benda kerja pada jangka sorong dan mikrometer sekrup, ayunan sederhana, hukum Hooke, multimeter, hukum Ohm, dan power supply. Selanjutnya di sini ada agenda presentasinya itu yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan praktikum. Selanjutnya ada jangka sono dan mikrometer sekrup. Di sini ada berisi alat ukur presisi dimensi, benda kerja, kemudian ada ayunan sederhana yaitu hubungan panjang tali, periode, dan gravitasi. Selanjutnya ada multimeter dan hukum Ohm, yaitu pengukuran besaran listrik dan rangkaian. Kemudian ada power supply, yaitu perakitan sumber pada tegangan DC. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran yang berisi rangkuman hasil dan rekomendasi. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Praktikum fisika Praktikum fisika dasar melatih mahasiswa menggunakan alat ukur serta mengelola dan menganalisis data hasil pengamatan secara langsung sebagai dasar penguasaan teknik pengukuran di laboratorium. Nah, yang pertama itu ada jangka sorong dan mikrometer subgroup, yaitu melatih ketelitian pengukuran dimensi dimensi benda dibanding mistar biasa. Yang kedua ada ayunan sederhana dan hukum Hooke, yaitu mempelajari konsep dasar mekanika getaran periode dan elastisitas. Kemudian selanjutnya ada multimeter, hukum Ohm, dan power supply. Yaitu membekali pemahaman hubungan tegangan, arus, dan hambatan dalam kelistrikan. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan manfaat praktikum. Di sini tujuan praktikumnya itu adalah untuk mengetahui langkah penggunaan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kemudian ada mengetahui cara mengukur tegangan DC, AC, arus DC, dan resistansi. Kemudian ada memahami penerapan hukum Ohm pada rangkaian listrik. Kemudian ada mengetahui hubungan panjang tali dan periode ayunan sederhana. Kemudian ada memahami hubungan gaya dan pertamaan panjang pegas atau hukum Hooke. Dan yang terakhir ada mengetahui cara merakit dan menggunakan power supply. Selanjutnya itu ada manfaat dari praktikum. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep dasar fisika melalui praktikum langsung. Kemudian ada mengembangkan keterampilan menggunakan alat ukur laboratorium. Kemudian ada melatih pengukuran pengolahan dan analisis data hasil percobaan, menghubungkan teori perkuliahan dengan penerapan praktikum, membutuh menumbuhkan sikap teliti, disiplin bertanggung jawab, dan meningkatkan kemampuan analisis teori dan hasil percobaan. Selanjutnya, kita masuk yang pertama yaitu jangka sorong dan mikrometer sekrup, yaitu alat ukur panjang presisi tinggi untuk mengukur dimensi luar dalam dalam kedalaman dan ketebalan benda kerja. Selanjutnya, jangka sorong mempunyai bagian-bagiannya dan prinsip kerjanya. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius atau Vernier, yang dijumlahkan untuk memperoleh nilai pengukuran. Ketelitiannya mencapai 0,02 sampai 0,05 mm. Nah, di sini ada bagiannya yang pertama itu rahang luar tetap dan geser, kemudian ada rahang dalam tetap dan geser, baut pengunci, skala utama, skala Nonius atau Vernier, roda penggerak halus, dan batang pengukur kedalaman. Selanjutnya, selanjutnya ada mikrometer sekrup.
Di sini mikrometer group itu bekerja berdasarkan prinsip ulir atau perubahan gerak putar menjadi gerak lurus dengan ketelitian hingga 0,01 mm lebih tinggi dari jangka sorong. Yang pertama itu ada landasan tetap atau anvil, spindle atau rahang gerak, pengunci atau lock, selongsong atau skala utama. Kemudian ada skala putar atau timbal, kemudian ada ratchet stop, dan yang terakhir rangka atau badan frame dan plat keterangan. Kemudian ada data hasil dari jangka sorong. Di sini dapat dilihat pada tabel yang pertama massa dengan diameter dalam skala utamanya 17 mm dan skala nonisnya 7, maka hasil dari nilai terukurnya itu 17,35 mm. Yang kedua ada bola pingpong dengan diameter dan skala utamanya 37 mm, skala nonisnya 4 dan nilai terukurnya 37,2 mm. Kemudian ada ring besi dengan ketebalan skala utamanya 26 mm, skala nonisnya 2 dan nilai terukurnya 26,1 mm. Kemudian yang terakhir ada massa dengan diameter luar skala utamanya 29 mm, skala nonisnya 9 dan nilai terukurnya 29,45 mm. Di sini dapat dilihat hasil pengukuran diperoleh dari penjumlahan skala utama dan skala nonis yang berimpit. Keempat benda diuji memberi nilai terukur yang konsisten dengan tingkat ketelitian 0,05 mm menunjukkan jangka sorong bekerja sesuai prinsip Vernier. Selanjutnya ada data hasil dari mikrometer set group. Di sini ada ring besi, kelereng, massa, dan massa balok. Masing-masing di sini ukurannya itu diukur dengan ketebalan. Kemudian hasil hasil analisisnya, mikrometer sekrup memiliki ketelitian lebih tinggi 0,01 mm dibandingkan jangka sorong 0,05 mm, sehingga lebih sesuai untuk mengukur benda berukuran kecil dengan presisi tinggi. Perbedaan kecil pada hasil dipengaruhi ketelitian praktikan membaca skala dan tekanan saat menjepit benda. Selanjutnya yaitu ayunan sederhana atau bandul. Bandul matematis untuk mempelajari gerak harmonis sederhana, periode getaran, dan percepatan gravitasi bumi. Kemudian prinsip kerja dan rumus ayunan sederhana. Yang pertama, bandul disimpangkan dengan sudut kecil kurang lebih 15 derajat sampai kurang dari 15 derajat dari posisi setimbang. Kemudian ada gaya gravitasi bekerja sebagai gaya pemulih menuju titik keseimbangan. Ada bandul bergerak bolak-balik secara periodik melewati titik setimbang dan massa bandul tidak mempengaruhi periode pada sudut simpangan kecil. Di sini ada rumus ayunan sederhana. Periode T sama dengan 2pi akar dari 1 dibagi gravitasi dan percepatan gravitasi sama dengan 4pi pangkat 2 dikali 1 per T kuadrat. Selanjutnya ada data hasil pengamatan pada ayunan sederhana. Waktu untuk 5 kali ayunan pada 3 variasi massa benda dan 3 panjang tali yaitu 30, 40, 50 dengan 2 simpangan awal yaitu 3 cm dan 5 cm. Di sini dapat dilihat di tabel. Kemudian ada hasil dari perhitungan periode dan gravitasi pada masing-masing panjang tali. Nah, di sini waktu ayunan bertambah seiring bertambahnya panjang tali sesuai teori yaitu 2pi akar dari 1 per
gravitasi. Massa Bandul tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap periode pada sudut simpangan kecil. Nilai gravitasi hasil percobaan berkisar 9,79 sampai 12,11 mm meter per second kuadrat. Sebagian mendekati nilai teoritas 9,8 meter per second kuadrat, namun sebagian menyimpang akibat kesalahan pengukuran waktu, reaksi praktikan pada stopwatch, dan hambatan udara. Selanjutnya itu ada hukum Hooke. Hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dengan pertambahan panjang selama benda masih berada dalam batas elastis. Di sini ada konsep, rumus, dan cara kerja hukum Hooke. Selama pegas berada dalam batas elastis, pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Konsep ini diterapkan pada suspensi kendaraan, timbangan pegas, dan alat ukur gaya. Yang pertama ada ukur panjang awal pegas pada statif, kemudian gantungan beban secara bertahap, ukur pertambahan panjang tiap variasi beban, dan hitung gaya F sama dengan M dikali G dan konstanta pegas K sama dengan F per delta X. Rumus konstanta pegas yang pertama itu K sama dengan F per delta X dan F sama dengan M dikali G. Kemudian selanjutnya ada data hasil perhitungan pada hukum Hooke. Di sini dapat dilihat pada tabel dengan masing-masing massa. Pertambahan panjang pegas meningkat seiring bertambahnya massa beban, membuktikan hubungan berbanding lurus antara gaya dan delta X sesuai hukum. Ketelitian pengukuran nilai konstanta pegas berkisar antara 6,67 sampai 57,14 nm dengan sedikit variasi antar percobaan yang dapat disebabkan oleh kesalahan pembacaan skala penggaris. Ketelitian pengukuran pertambahan panjang maupun kondisi pegas yang mendekati batas elastisnya pada beban terbesar. Kemudian yang keempat itu ada multimeter dan hukum Ohm. Pengukuran besaran listrik, tegangan, arus, dan hambatan, serta pembuktian hubungan P sama dengan I dikali R pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian multimeter itu jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama multimeter analog. Dengan menggunakan jarum penunjuk pada skala memerlukan ketelitian tinggi dalam pembacaan hasil. Sedangkan multimeter digital menampilkan hasil dalam angka pada layar LCD lebih mudah dibaca dan lebih presisi. Kemudian cara pengukurannya itu ada tegangan, arus, hambatan. Masing-masing ada hubungan pada rangkaian dan ada mode selektornya. Selanjutnya, hasil pengukuran pada multimeter dapat dilihat di sini ada masing-masing tabel tegangan DC, tegangan AC, arus DC, dan resistor. Kemudian ada hukum Ohm, rangkaian seri, dan paralel. Georg Simon Ohm menyatakan bahwa arus listrik sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan V sama dengan I dikali R. Kemudian di sini ada rangkaian seri dengan arus total I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan tegangan total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan hambatan total R. R1 tambah R2 tambah R3. Arus sama di setiap komponen. Jika satu komponen putus, seluruh rangkaian tidak berfungsi. Kemudian ada rangkaian paralel, ada arus total I1 tambah I2 tambah I3, tegangan total V1 sama dengan V2 sama dengan V3, dan hambatan total 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3.
Tegangan sama di tiap cabang. Jika satu cabang rusak, cabang lain tetap berfungsi. Selanjutnya ada data hasil pengukuran hukum Ohm. Di sini ada rangkaian seri, R-nya itu 10.000, rangkaian paralel juga sama 10.000. Semakin besar tegangan sumber, semakin besar arus yang mengalir sesuai hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R pada hambatan tetap, baik rangkaian seri maupun paralel, menunjukkan kenaikan arus yang konsisten. Perbedaan kecil antara hasil pengukuran dan perhitungan teoritis dapat disebabkan oleh toleransi resistor dan ketelitian alat ukur. Kemudian ada power supply, perakitan rangkaian elektronika yang mengubah tegangan AC 220 volt dari PLN menjadi tegangan DC yang stabil. Selanjutnya ada komponen utama pada power supply DC. Yang pertama ada transformator, kedua ada dioda penyiarah, kemudian ada kapasitor elektrolit, IC regular, heatsink, dan potensiometer. Kemudian ada alur kerja rangkaian power supply DC, yaitu PLN 220 volt AC, transformator turunkan tegangan, kemudian penyerahan dioda, filter kapasitor, kemudian ada regular atau IC, dan output DC yang stabil. Alur kerjanya, tegangan AC 220 volt dari PLN masuk melalui kabel AC dan dikendalikan saklar. Transformator merupakan tegangan AC lalu diserahkan menjadi DC oleh dioda. Kapasitor elektrolit menyaring riak tegangan, kemudian IC regulator menstabilkan tegangan keluaran. Dibantu heatsink untuk membuang panas. Besar tegangan diatur potensiometer dan dipantau voltmeter digital sebelum disalurkan melalui terminal output. Positif dan negatif. Pada pengujian proyek tegangan keluaran, diverifikasi kembali menggunakan multimeter untuk memastikan kesesuaian dengan nilai yang telah ditetapkan pada tampilan digital pada power supply. Kemudian ada ringkasan pembahasan pada seluruh praktikum. Yang pertama itu ada jangka sorong dan mikrometer skrup. Mikrometer skrup 0,01 mm lebih presisi dari jangka sorong, yaitu 0,05 mm. Keduanya akurat untuk dimensi benda kerja. Kemudian ada ayunan. Periode ayunan meningkat seiring panjang tali bertambah. Massa tidak berpengaruh signifikan pada sudut kecil. Kemudian ada hukum Hooke, bertambah panjang pegas berbanding lurus dengan gaya selama pegas berada dalam batas elastis. Kemudian ada multimeter, mampu mengukur tegangan DC atau AC, arus DC dan hambatan dengan hasil mendekati nilai sumber nominal. Kemudian ada hukum Ohm, arus meningkat sebanding tegangan sumber pada hambatan tetap sesuai dengan rumus di rangkaian seri dan paralel. Kemudian ada power supply berhasil dirakit dan menghasilkan tegangan DC stabil dan terverifikasi menggunakan multimeter. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan pada masing-masing alat ukur. Yang pertama, jangka sorong dan mikrometer skrup terbukti mengukur dimensi benda kerja secara teliti. Mikrometer skrup unggul pada tingkat presisi. Kemudian ada periode ayunan berbanding lurus dengan akar panjang tali, massa bandul tidak berpengaruh pada sudut simpangan kecil. Kemudian ada hukum Hooke terbukti berlaku. Gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas selama masih dalam batas elastis. Kemudian ada multimeter berhasil mengukur tegangan DC, AC, arus DC, dan hambatan resistor dengan hasil yang mendekati nilai acuan. Kemudian ada hukum Ohm terbukti berlaku pada rangkaian seri maupun paralel, arus sebanding dengan tegangan pada hambatan tetap.
Power supply DC berhasil dirakit dan berfungsi sebagai sumber tegangan DC yang stabil, terverifikasi dengan multimeter. Kemudian ada penutup, yaitu saran dari masing-masing alat ukur. Yang pertama, jangka standar mikrometer itu pastikan alat dan kondisi baik dan terkalibrasi. Ulangi pengukuran untuk akurasi yang lebih tinggi. Kemudian ada ayunan sederhana, gunakan simpangan awal tetap dan ukur waktu berulang untuk mengurangi kesalahan reaksi stopwatch. Ada hukum Hooke, berikan beban secara bertahap sesuai batas elastis pegas, yaitu ukur pertambahan panjang dengan cermat. Kemudian ada multimeter, pahami cara penggunaan sebelum mengukur, pilih fungsi dan batas ukur yang agar agar alat tidak rusak. Kemudian ada hukum Hall, periksa kembali rangkaian sebelum dihubungkan ke sumber tegangan agar pengukuran akurat dan aman. Kemudian yang terakhir ada power supply. Perhatikan skema rangkaian dan keselamatan kerja. Pastikan tegangan keluaran sesuai kebutuhan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, saya siap untuk menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belum?